Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 4 akan membahas suatu kasus atau suatu masalah terkait dengan imunisasi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Radia Makfirah dan rekan saya yang lainnya ada Rifka Nur Fadilah A, Nur Aisyah, Reski Mustrianisa Putri, Dirga Wahyudi, dan Nur Ahyar. Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada bulan Maret 2020, cakupan imunisasi rutin untuk mencegah penyakit-penyakit pada anak-anak seperti campak, rubella, dan difteri semakin menurun. Misalnya, angka cakupan imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus, DPT3, dan campak dan rubella MR1 berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk mengetahui pandangan orang tua dan pengasuh tentang imunisasi pada anak-anak dalam situasi pandemi COVID-19 pada 4-13 Juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan UNICEF mengadakan survei daring yang ditujukan pada orang tua dan pengasuh anak di bawah 2 tahun. Survei ini bertujuan untuk menerima masukan dari responden tentang penataan kembali pelayanan imunisasi dan upaya komunikasi yang diperlukan. Berdasarkan permintaan Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19 Indonesia gugus tugas mengirimkan SMS melalui semua penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia, dan tautan survei juga dibagikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Puskesmas, organisasi profesi, kantor lapangan UNICEF, serta didistribusikan melalui jaringan lain seperti asosiasi profesi. Sebanyak 12.641 orang tua dan pengasuh dari 34 provinsi ikut serta dalam survei ini. 7.558 responden memenuhi syarat, yaitu memiliki anak di bawah usia 2 tahun dengan tingkat penyelesaian 80%. Asal responden bervariasi menurut provinsi, dengan hampir 2/3 responden berasal dari Pulau Jawa, yaitu merupakan sekitar 60% dari total penduduk di Indonesia. Imunisasi anak merupakan norma sosial yang banyak dibahas di Indonesia. Namun, beberapa masalah terus ada seperti haram halal vaksin, ketidakpercayaan dan ketakutan akan suntikan multiple terhadap mempengaruhi kepercayaan publik terhadap vaksin, serta berbagai tantangan dalam menjangkau semua anak untuk diimunisasi dalam rangka mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Hal ini semakin mempersulit dengan adanya masyarakat yang tidak mau membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi selama masa pandemi COVID-19. Sekitar 2/3 orang tua dan pengasuh berusaha untuk mengimunisasikan anak mereka selama pandemi ini, yang dianggap sebagai penerimaan aktif, namun 23% responden memutuskan untuk tidak membawa anak mereka untuk imunisasi, yang dianggap sebagai penolakan aktif. Perlu dicatat bahwa lebih dari 13% orang tua dan pengasuh belum memutuskan dan dapat dikategorikan sebagai ragu-ragu. Berbagai faktor berkontribusi pada keputusan apakah orang tua dan pengasuh akan mencari layanan imunisasi selama pandemi COVID-19. Tingkat pemahaman tentang manfaat imunisasi adalah faktor yang paling berperan penting. Responden juga melaporkan bahwa persepsi kualitas layanan imunisasi sama pentingnya dengan ketersediaan layanan imunisasi. Orang tua dan pengasuh juga menyatakan bahwa risiko tertular COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Perlu dicatat bahwa 84% responden menganggap kepercayaan mereka pada vaksinator, terutama bidan, sangat penting. Aksesibilitas atau jarak lokasi fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan imunisasi dan keuangan bukan merupakan suatu masalah dalam memutuskan untuk mendapatkan layanan imunisasi. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan dan mensosialisasikan serangkaian pedoman dan protokol kesehatan, seperti pedoman pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19. Untuk pemberian pelayanan imunisasi yang aman, praktik imunisasi yang aman, dan pelaksanaan SOP pencegahan dan pengendalian infeksi di puskesmas. Lebih dari 78% responden melaporkan mengetahui rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan
pelayanan imunisasi yang aman selama pandemi COVID-19. Survei tersebut menemukan bahwa orang tua dan pengasuh yang mengetahui pedoman imunisasi yang aman dan protokol kesehatan lebih bersedia membawa anak mereka untuk diimunisasi.